Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Kita bertemu lagi dengan Around Jakarta Channel. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat-lihat ada apa saja di dalam Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini agak terpencil letaknya, berada di Jalan Abdurrahman Saleh, Kuini, Jakarta Pusat, dekat dengan RSPAD Gatot Subroto. Kita sudah berada di depan gerbang utama. Tiket masuk sangat murah, hanya Rp2.000. Museum ini buka tiap hari dari jam 8 sampai dengan pukul 4 sore. Museum Kebangkitan Nasional menempati gedung Ex Stovia yang dibangun pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1899. Stovia merupakan kepanjangan dari School tot Opleiding van Inlandse Artsen, yang berarti Sekolah Pendidikan Dr. Bumi Putra. Bangunan bersejarah ini berdiri di atas lahan seluas 15.742 meter persegi. Corak bangunan tentu saja kental dengan nuansa Eropa, yang dilapisi tembok-tembok tebal dan kokoh, yang masih bertahan utuh ratusan tahun hingga sekarang. Dari awal pembuatan, gedung ini memang diperuntukkan sebagai gedung sekolah dan asrama kedokteran Stovia. Stovia sendiri mengalami perjalanan sejarah cukup panjang. Awalnya, sekolah ini bernama Sekolah Dokter Jawa yang berdiri pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Weltevreden atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Karena aktivitas sekolah mengganggu aktivitas rumah sakit, maka Dewan Pengajar memutuskan untuk memindah sekolah kedokteran di gedung baru di samping rumah sakit. Pada tahun 1899, H.F. Roll, Direktur Sekolah Dokter Jawa, memulai pembangunan gedung ini. Disebabkan ada kendala biaya, baru di tahun 1901 pembangunan selesai. Stovia menjadi lembaga pendidikan pertama bagi para pelajar dari berbagai wilayah di Nusantara. Beberapa tokoh nasional bahkan juga menempuh pendidikan di Stovia, seperti Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, dan Raden Sutomo. Dalam perjalanannya, karena jumlah siswa terus bertambah dan gedung ini sudah tidak bisa menampung lagi, maka mulai Juli 1920, kegiatan pendidikan Stovia dipindahkan ke gedung baru di Salemba, yang sekarang menjadi gedung Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Salemba. Sedangkan ruang-ruang kelas yang ada dimanfaatkan sebagai tempat belajar sekolah asisten apoteker. Ketika Jepang datang di tahun 1942, gedung ini dipakai sebagai kamar tahanan pasukan Belanda. Setelah Jepang kalah, sejak tahun 1945 hingga 1973, gedung ini ditempati oleh keluarga tentara Belanda dan beberapa keluarga asal Ambon. Gedung ini merupakan salah satu peninggalan syarat nilai sejarah bagi perjalanan bangsa ini. Pertama, gedung ini adalah saksi lahirnya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan yang dipelopori mahasiswa, seperti Budi Utomo, Trikoro Darmo atau Yong Yava, Yong Minahasa, dan Yong Ambon. Kedua, gedung ini juga merupakan sekolahan elit yang sudah mencetak beberapa tokoh kebangsaan yang berjasa besar bagi Indonesia. Dengan berbagai alasan itulah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memugar gedung Stovia tepat di tahun 1973. Pada 20 Mei 1974, tepat pada hari peringatan Kebangkitan Nasional, gedung ini diresmikan menjadi Gedung Kebangkitan Nasional oleh Presiden Soeharto. Awalnya gedung ini dibagi menjadi 4 bagian: Museum Budi Utomo, Museum Wanita, Museum Pers, dan Museum Kesehatan. Barulah
pada tanggal 7 Februari 1984, Gedung Stovia resmi menjadi Museum Kebangkitan Nasional. Gedung ini pun lantas ditetapkan menjadi benda cagar budaya, sehingga keutuhan gedung harus tetap dilestarikan tanpa adanya perombakan. Namun sayang, walau syarat dengan nilai sejarah dan terdapat ribuan koleksi yang ada di dalam museum ini termasuk barang asli, bahkan beberapa di antaranya bisa membuat bulu kuduk berdiri, namun jumlah kunjungan wisatawan ke Museum Kebangkitan Nasional ini terbilang cukup minim. Bisa jadi, ini disebabkan lokasinya yang agak ke dalam, di belakang gedung Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, atau bisa juga karena masih minimnya publisitas terkait keberadaan museum ini. Menurut saya, museum ini masuk ke dalam daftar wajib dikunjungi bagi semua pelajar dan mahasiswa, terutama mahasiswa kedokteran dan bagi yang ingin mengetahui sedikit banyak mengenai dunia kedokteran. Museum ini menyimpan ribuan koleksi asli yang terdiri dari buku, mesin dunia medis, dan berbagai peralatan dari zaman ketika para pelajar Stovia masih menggunakannya. Sekarang saya berada di salah satu ruangan yang menyimpan berbagai macam mesin. Bagi saya yang bukan berasal dari dunia medis, cukup kaget juga mendapati bentuk mesin pembuat ramuan obat seperti tablet atau kapsul yang kecil-kecil itu. Ternyata mesin pengaduknya saja sekokoh ini. Semuanya terbuat dari logam yang kuat, mungkin baja. Mesin-mesin ini masih terawat dengan sangat baik. Atau lihatlah ini mesin alat bantu pernafasan. Saya tidak pernah menyangka dahulu mesinnya seperti ini. Bisa dibayangkan bagaimana dulu begitu repot menggunakannya. Dan ini adalah ruangan asrama bagi para pelajar Stovia. Ruangan besar mirip dengan bangsal rumah sakit ini dilengkapi dengan tempat tidur yang berjajar rapi, lengkap dengan lemari pakaian di samping ranjang tidurnya. Ternyata seperti inilah ruangan tidur para pelajar dokter-dokter generasi pertama bangsa Indonesia.
Dan di ruangan ini merupakan ruangan tempat berkumpulnya para pemuda pelajar Stovia tatkala mendengarkan orasi pemuda bernama Sutomo untuk membentuk organisasi pergerakan Budi Utomo. Berada di sini dengan diorama seukuran aslinya, disertai dengan kerjapan lampu yang ada, membuat kita seolah ikut hanyut merasakan gegap gempita saat para pemuda bergemuruh, bersemangat membentuk organisasi pergerakan demi bangsa dan negeri ini. Selain itu, di ruangan lain juga masih ada meja kerja dan kursi asli Dr. Latumeten. Nama lengkapnya Profesor Dr. Jonas Andreas Latumeten. Beliau salah satu dokter dan ahli jiwa generasi pertama Indonesia. Selain aktif di dunia medis, Latumeten juga aktif di dunia pergerakan. Beliau pernah memimpin gerakan mogok dokter pribumi pada tahun 1919, menentang kesewenangan pemerintah kolonial Belanda terhadap dokter pribumi. Dan ini adalah beberapa perkakas kedokteran yang menjadi salah satu dari sekian banyak koleksi yang ada di Museum Kebangkitan Nasional. Dan yang paling mengerikan, menurut saya yang bukan berasal dari dunia medis, adalah alat penghancur kepala. Semuanya terbuat dari besi. Jangan dibayangkan bagaimana prosesnya, karena melihatnya saja sudah mampu membuat bulu kuduk kita berdiri. Mesin ini bisa dibilang merupakan ikon museum ini, karena banyak dari pengunjung ke sini yang ingin melihatnya dari dekat. Mendengar namanya saja sudah terasa menyeramkan. Lalu pertanyaannya, kepala siapa yang dipecahkan dan bagaimana caranya? Menurut berbagai literatur, dulu alat ini memang dipergunakan untuk memecahkan atau membelah kepala manusia, tentu saja yang sudah meninggal. Kepala dipecahkan untuk diteliti penyakit apa yang diderita. Para pelajar Stovia harus mempelajari isi kepala dan otak manusia, karena otak manusia merupakan pusat utama dari seluruh organ tubuh manusia. Tidak diketahui keterangan tempat pembuat dan merek pembuat alat tersebut, karena tidak terdapat di badan alat. Alat ini dibuat dengan teknik cetak, serta memiliki ukuran dengan panjang 150 cm, lebar 63 cm, dan tinggi 89 cm. Alat pemecah kepala ini mempunyai tuas yang digunakan untuk menggerakkan alat pemecah kepala, menyesuaikan posisi dan fungsinya. Di bagian dalam, alat terdapat sebuah tadah persegi panjang yang tersambung dengan tadah yang berbentuk bulat. Tadah tersebut memiliki lubang. Tepat di bawah tadah bulat terdapat alat untuk menghancurkan kepala. Kepala yang sudah hancur ditempatkan di bagian bawah yang terdapat tadah berbentuk bulat juga. Kepala manusia yang sudah meninggal tersebut ditempatkan pada tadah bulat, terletak, tersambung oleh tuas. Jika tuas itu digerakkan, maka sebuah roda yang terletak di bagian depan akan berputar dan alat tersebut akan bekerja untuk membelah tengkorak kepala.
Nah, teman-teman, cukup menarik bukan? Ayo deh kunjungi Museum Kebangkitan Nasional. Mudah dijangkau dengan angkutan umum kok. Bisa naik bus Transjakarta, turun di halte Kuitang, lalu jalan sedikit, sekitar 200 meteran ke lokasi. Museum ini juga sudah dilengkapi dengan toilet yang bersih, ruang musola, dan juga kantin yang nyaman. Jika menyukai bahan bacaan, juga sudah ada perpustakaan di dalamnya. Sekian dulu episode kali ini. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu channel ini dan bunyikan loncengnya. Like dan share juga ya. Jika ada pertanyaan atau tanggapan, isi kolom komentar. Terima kasih banyak dan salam sehat.